1 detik setelah kematian, menurut Kak Ditya, apa yang akan terjadi 1 detik setelah kematian? Melebur bersama cinta dan semesta. Melebur bersama cinta dan semesta. Oke. Menjadi satu, melebur. Dan saat itu kita sudah tidak ditanya mana Hendra, mana Ditya. Karena aku sudah tidak bernama. Iya, karena sudah tidak pernah. Iya. Aku sudah menjadi satu, aku sudah menjadi Tuhan, aku menjadi semesta, jadi sistem. Emang kalau belum mati nggak jadi Tuhan, Kak? Boleh jadi Tuhan memang. Boleh kok. Nah, apa Kak? Bagi karena kita matikan sebuah kepastian nih Kak ya. Matikan sebuah kepastian gitu. Nah, bahayanya ketika kemudian kita meninggal dunia gitu ya. Untuk melebur dengan cinta dan semesta gitu ya. Itu kalau kita masih melekat Kak dengan pekerjaan, dengan pasangan, keluarga, apa tuh namanya, harta, bahayanya apa Kak? Susah ditariknya. Ditariknya susah. Iya, susah Ditarik dalam konteks apa itu? Tarik gimana? Itu sakratul maut. Susah karena kamu bolak-balik gini terus. Iya ya Kak ya. Kemarin aku kan juga gitu. Logis. Iya. Logika banget itu sebenarnya. Rasanya menurut aku semua adalah logika. Tapi memang tingkatan logikanya sangat berbeda. Ada logika pemikiran, logika rasa, ada logika Tuhan, ada logika semesta, sistem. Jadi memang logika, semuanya logika di kepalaku memang. Dan meskipun susah nariknya, tapi kan akhirnya tetap berhasil ditarik juga. Nah, konsekuensinya apa ketika kemudian sudah berhasil ditarik, tapi sebenarnya dia memang masih melekat banget. Aku belum siap pisah sama kamu. Aku belum siap pisah sama pencapaianku yang belum bisa ku nikmati secara... Belum pernah nyampe sana aku jadinya. Terakhir aku ternyata masih melekat untuk merubah dunia gitu. Mungkin aku merasa punya kewajiban atau merasa punya keinginan untuk bisa berbagi dulu. Aku mungkin makanya aku kembali lagi ke bumi. Iya. Kemarin kan udah kayak ya udah mau cabut aja gitu kan. Cuma ya tapi mungkin kalau keadaannya nggak gitu ya mungkin aku cabut aja sih. Kayak soalnya waktu pas di laut aku sempat berapa detik sebelum hilang kesadaran di dalam laut itu aku sempat mengucap kayak selamat tinggal memang. Iya, tapi aku nggak sampai ke langit gitu, cuma masih sadar gini bangun tapi sudah tidak sadar lagi. Ya aku ngomong ya kayak bilang ya. Banyak loh teman-teman yang komentar itu, aku lo malu lihat Kak Ditya ngomong merindukan sebuah kematian, aku aja takut. Gimana apa sih yang mendasari Kak Ditya seperti itu? Itu banyak orang loh Kak. Cinta yang besar kepada Tuhan memang. Saya benar-benar cinta sama Tuhan memang. Dan cinta sama Tuhan nggak pernah mengecewakan ya? Gak pernah memang. Nggak pernah. Jadi saya menganggap bahwa manusia yang saya temui di bumi ini semua adalah tangan-tangan cinta dari Tuhan gitu. Jadi kalau emang bukan dia lagi untuk memberikan cinta kepada saya, ya tidak apa. Karena masih ada berapa ratus juta di bumi manusia. Ada berapa ratus juta bumi di manusia, ya masih banyak tangannya Tuhan lah ya. Jadi ya nggak bakal menakutkan. Tapi memang dari muda mungkin suka banget ya, peduli dengan intinya memudahkan orang lain ya, suka dengan kegiatan-kegiatan filantropis. Atau kemarin aku juga sempat kan lihat teman-teman yang komentar, aku pernah ke rumahnya Kak Ditya, rumahnya mewah, megah sekali, dan aku tahu Kak Ditya itu orangnya peduli banget sama orang lain gitu. Apa sih Kak yang melatar belakangi itu kepedulian, dan apakah kemudian jika hidup kita itu kita selalu memudahkan banyak orang, selalu kita permudah semuanya, konsekuensi logis dalam perjalanan hidup akan seperti apa? Yang aku rasa cuma cinta memang Mas.
Itu doang. Jadi apa yang kulakukan dalam hidup ini semua karena cinta memang. Seperti yang disebutkan di Islam juga kan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim kan. Ya buat aku memang semuanya atas nama cinta gitu. Jadi aku lakukan apapun bukan berdasarkan apa yang akan aku dapatkan kembali, tapi memang ya gue lakuin karena gue cinta aja. Ya gue lakuin karena gue sayang aja. Ya aku sayang sama Mas Hendra, aku sekarang kesini ketemu sama Mas Hendra. Aku sebarkan teman-teman di sini. Aku sayang sama teman-teman aku. Ya udah aku sebarkan di sini. Aku berikan aku hadir untuk cinta. Memang di aku rasanya gitu doang, Mas. Jadi memang tidak ada rasa lain yang ada keuntungan atau kembali lagi. Ya memang atas dasar cinta saja. Ya. Ya rasanya gitu doang. Jadi ya nikmatnya di saya begitu, nikmatnya di aku begitu. Karena apa yang kulakukan memang semuanya atas dasar cinta. Oke. Kalau misalnya Kak Ditya mengatakan dan menyatakan serta menyaksikan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada, buktinya apa? Itu satu, ya. Karena extraordinary claim itu kan perlu extraordinary proof, gitu kan. Dan banyak orang belum bisa menemukan extraordinary proof itu. Nah, gimana Kak Ditya ngejelasin ini ke teman-teman? Tuhan itu kan sistem yang ada di dalam diri kita ya. Aku nggak ngerti kenapa manusia nggak sadar bahwa tubuh kita ini sebuah sistem yang sangat hebat. Jadi di dalam tubuh kita ini ada ribuan sel, ada jutaan sel bahkan. Tahu nggak, sel darah putih kita itu selalu menjaga kita dari semua bakteri atau benda-benda buruk yang untuk diri kita. Maksudnya dia jaga kita habis-habisan. Iya. Dia jaga kita gitu. Oke. Nikmat mana yang kamu tidak sadari bahwa semuanya menjaga kita, termasuk udara, termasuk diri kita. Ya, apa ya? Tuhan itu ada dari semua kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Nikmati hidup di mana kamu bisa bernafas. Pernah nggak sih ngerasain nggak bisa nafas? Pernah lah. Itu sakit banget rasanya. Pernah nggak sih ngerasain sakit autoimun kalau lagi sakit? Sakit banget rasanya. Iya. Aku ngerasain soalnya. Jadi Tuhan itu keutuhan hidup itu sendiri. Ya, Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam diri kamu, Tuhan ada di dalam udara, Tuhan ada di dalam buku ini, Tuhan ada di semua kesadaran, dan mereka semua. Ya balik lagi yang aku akan bilang kalau bahwa Tuhan tergantung apa kita ya gitu ya. Ya kalau di kepalaku Tuhan baik ya memang Tuhan sebaik itu ya, semesta itu sebaik itu sama saya gitu kan. Ya kalau kamu tidak berpikir seperti itu ya mungkin ya perjalanan kamu lumayan panjang gitu untuk mencapai kebaikan Tuhan gitu ya gitu. Cuma ya menurut aku Tuhan ada di semua tempat, ada di dalam diri saya, ada di semua sel yang melindungi saya. Oke, berarti kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada bukti tentang adanya Tuhan, itu kita bisa menyangkal. Jadi tidak ada bukti itu bukan berarti bukti tidak ada ya Kak ya. Karena ketidakadaan itu kan juga butuh yang namanya bukti kan. Nah, mungkin karena apa ya? Mungkin karena perjalanannya aja. Mungkin karena on the making tadi belum ketemu atau gimana menurut Kak Ditya? Ya rasanya sih mungkin ceritanya ya makanya aku bilang tadi perjalanannya panjang ketika orang masih belum menemukan ketuhanan di dalam hidupnya. Tapi memang di Islam kan juga disebutkan bahwa ada la ilaha illallah, berarti kan tiada Tuhan dulu baru kamu menemukan Tuhanan, la ilallah gitu kan. Memang kita harus menyebutkan la ilaha dulu, which is tidak ada Tuhan gitu. Iya. Lalu kita sebutkan la ilallah, berarti kan kita menyebutkan selain Allah. Oke. Nah, saya geser ke soal pencarian pengetahuan, ilmu pengetahuan. Apa gitu. nih? Semua ilmu itu kan datang dari
keingintahuan itu kalau yang saya rasakan gitu. Jadi ketika aku menginginkan suatu pemahaman, entah apa itu, digiring sama semesta, entah itu kapan, waktunya lama apa sebentar, itu mesti, nah ini kan yang sempet tak pengenin kayak dulu gitu kan ya. Nah aku tuh bisa nggak sih sebenarnya kita itu bisa mendapatkan pengetahuan, bimbingan dari dalam tanpa harus dibimbing sama guru dengan bayar mahar tertentu gitu? Sangat mudah. Caranya? Bersihkan dirimu. Oh, Karena makananmu itu sangat mempengaruhi pikiranmu. Bersihkan pengetahuanmu. Karena yang di luar itu sangat mempengaruhi dirimu. Bersihkan jiwamu. Bersihkan rasamu. Kalau bisa ya kita puasa, jangan makan dulu sama berapa hari. Ya, jalanin aja coba 3 hari nggak usah makan. Cuma air putih aja gitu. rokok boleh tapi ya? Baiknya enggak sih. Itu ada chemical di situ, ada nikotin di situ. Ya itu sangat mempengaruhi pemikiran kamu sih. Ya menurut aku ya bersihkan dirimu, menjadikan kamu sebagai memang alat buat semesta untuk dijatuhkan, diturunkan ilhamnya gitu. Nah untuk diturunkan ilhamnya itu kan memang harus bersih. Bersih tubuh, pikiran dan rasa. Wadahnya dan jiwa. dibersihin dulu Nah ya. iya, kalau misalnya memang tidak bersih, kamu akan blunder gitu. Ini sebetulnya pemikiran siapa? Kamu akan blunder. Kalau kamu bersih, kamu akan mendapati ya kalau bisa pure energi itu, pure love itu gitu. Nah kalau kita udah pure love gitu, itu kita online aja, tinggal akses doang gitu. Kita mau apa sih gitu, mau tahu apa sih gitu. Oke Kak, jadi tentang Kocak. sober tadi biar bisa move on dari sober Kak Ditya, gimana Kak? Ya sebetulnya gampang mas. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk mendapati berkah dan ilham dari semesta itu. Sebetulnya dimulai dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana kita kebersihan. Nah di Islam sendiri kan memang diajarkan tentang kebersihan kan. Itu sangat ditekankan di situ gitu. Memang itu menurut aku kalau bisa bersih secara holistik. Iya, secara Bersih holistik. holistik gitu. Bersih holistik, pintar holistik. Kalau bisa kita benar-benar memperhatikan semuanya gitu. Makanya aku sendiri bingung gitu kalau orang nanyain kok kamu makin tua makin muda gitu. Karena aku sadar bahwa makin tua kita makin pintar, makin tidak akan menyakiti tubuh kita, makin menjaga tubuh kita, makin mencintai diri kita gitu kan. Harusnya kita makin muda berarti kan, makin melatih, makin pintar, makin ini gitu. Sama sering-sering lihat sini Kak. Apa sih sini? Oke maaf. Ya sebetulnya kan itu doang gitu. Jadi kalau untuk menjadi wadah dari semesta ya kita memang benar-benar harus bersihin semuanya, itu doang sih. Dan aku akan tiap kali ngomong ya kalau bisa ya kita bersih dari segalanya, which is makanan juga kita bersihin. Kalau bisa makanan yang langsung dari semesta, apa sih? Tumbuhan itu kan langsung dari langit gitu. Tumbuhan langsung dari bumi. Tumbuhan itu langsung dari pure energi dari matahari. Kalau mau ya kita langsung berjemur aja di matahari. Berjemur di matahari, terus kita makan makanan yang langsung dari matahari dan tanah gitu kan. Terus lalu kita ambil air dari tanah gitu. Biasanya kalau aku pakai kendi itu nggak, kendi yang dari tanah tuh. Dia untuk menselaraskan vibrasi terhadap vibrasi bumi 82 Hz ya. Apa 28 Hz aku lupa. Lalu kalau bisa kita tidak konsumsi berita-berita yang menurut aku juga tidak baik untuk vibrasi kita gitu. Kalau bisa kita dengar musik juga tidak perlu mendengarkan musik yang tidak tidak menjadi vibrasi buruk buat kita gitu. Jadi kalau bisa kita bersihin semuanya, kita papas habis semua yang mengotori kita gitu ya. Insya Allah sangat mudah untuk menerima berkah atau ilham gitu, atau pencerahan dari dalam diri itu. Artinya kita terkoneksi langsung dengan sang aku di dalam diri gitu sih sebetulnya. Dan itu tidak perlu pembimbing? Enggak lah. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Karena sebetulnya sang aku di dalam aku itu dia sangat pintar, dia sangat hebat dan sangat luar biasa. Karena sebetulnya kita diciptakan dari titik
cahaya itu kan, ya kita menyimpan cahaya itu di dalam diri kita gitu kan. Gitu sih. Oke. Manfaatnya ibadah itu yang nyata menurut Kak Ditya itu apa? Kalau manfaat cuci tangan kan nyata ya, real gitu kan ya. Terus Ibadah itu apa? manfaatnya kerja kan kita dapat benefit gitu ya. Ibadah itu ya seperti ya kalau kita di Nasrani ke gereja, kita di Muslim di Itu berarti masjid. ibadah secara fakta. Apa ibadah kalau di Islam tuh ada syariat. Berarti itu ibadah maksudnya syariat. Syariat itu kan tubuh. Syariat, kita bicara syariat berarti kita bicara tentang tubuh, kebiasaan gitu kan. Kalau kita bicara tentang tarikat itu berarti lebih dalam dari syariat gitu kan. Itu ibadah yang mana nih? Syariat, tarikat, marifat, atau hakikat? Syariat aja deh. Syariat. Berarti kita bicarakan tentang kebiasaan tubuh, karena tubuh harus mengerti bahwa sebetulnya dia punya rasa seperti apa gitu. Sebetulnya gitu doang kok. Tapi kalau buat aku ibadah itu, hidup ini adalah ibadah. Oke. Bahwa nafas saya adalah untuk Tuhan. Bahwa nafas saya itu untuk ibadah gitu. Jadi ya semuanya memang saya serahkan, hidup saya memang buat Tuhan. Karena semuanya adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Karena saya mulai semua untuk cinta dan rahmatnya gitu. Oke. Sebenarnya gitu aja sih, Bang. Karena kalau ibadah kita ngomongin soal ilmu pengetahuan, ya bisa aja kita bahas antara syariat, tarikat, marifat lalu hakikat gitu kan. Itu sebetulnya hanyalah cara gitu untuk menuju Tuhan. Which is kalau ibadah yang disebutkan Mas Hendra tadi adalah ibadah syariat. Berarti ya kita menuju Tuhan menggunakan tubuh gitu. Oke. Menuju gitu Tuhan menggunakan tubuh. Iya, karena kan sholat, karena kan pergi ke gereja gitu, karena beramal ibadah itu kan syariat gitu. Kamu, kalau tadi syariat udah dibicarakan ya, aku pengen tahu esensi dari makrifat atau mungkin yang dialami dan dirasakan dijalani Kak Ditya itu sudah di level situ ya. Aku nggak tahu karena tahuku tuh marifat gitu ya. Ya itu kan cuma ilmu pengetahuan tentang menuju ketuhanan aja sih menurut aku ya. Agama itu semua esensinya kan untuk kita belajar gitu. Sedangkan ya syariat dari tubuh, ya tarikat mungkin lebih dalam lagi karena dia membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Lalu kalau hakikat itu ya kita menjalani hakikatnya gitu. Sedangkan makrifat itu kan titik di mana pertemuan kita terhadap Tuhan itu sendiri. Lalu kita mengerti bahwa berkenalan terhadap Tuhan yang ada di dalam kita. Kita berkenalan dengan Tuhan gitu. Lalu ya selanjutnya kita lakukan secara hakikat ketuhanan itu. Ya itu kan cuma ilmu pengetahuan ya. Iya, Kak, bisa nggak kita belajarnya tuh sedikit aja tapi dapat ilmu pengetahuan yang banyak gitu, Kak? Gimana, Kak? Ada tipsnya nggak kira-kira? Nggak perlu belajar banyak, tapi kita dapatnya banyak gitu. Memang tidak perlu belajar banyak. Hidup itu cuma dinikmati, diresapi, dijalani. Tapi ya buat aku ya hidup memang harus dijalani. Semuanya memang akan kita jalani, semuanya akan kita resapi, semuanya akan kita nikmati gitu. Untuk pencarian itu adalah sebuah perjalanan yang memang kita akan nikmati, resapi dan jalani aja gitu. Jadi nggak perlu balapan menuju Tuhan gitu ya? Kita semua bakal mati, maksudnya pengen balapan menuju kematian gitu. Tenang aja, gue udah nyoba. Gak dikasih belum? Belum dikasih belum. Jadi ya buat aku ya tidak perlu siapa yang harus lebih tinggi atau tidak. Ya menurut aku yang harus dilombakan adalah siapa yang paling cinta gitu ya. Siapa yang kayak siapa yang paling cinta, siapa yang akan lebih melayani gitu kan. Lombanya lebih manis gak sih? Jadinya lebih indah aja dunia gitu kan. Punya nggak temen Muslim which is dia Muslim tetapi dia makan babi? Banyak. Banyak ya. Gimana resolusi pandang Kak Ditya tentang teman yang seperti itu? Ya nggak tahu kan, kepercayaan orang beda-beda ya. Maksudnya orang ingin juga beda-beda gitu. Sedangkan kalau aku memang
membebaskan manusia terserah mau kayak gimana gitu kan. Kalau ini di aku gitu. Which is kalau di aku sendiri perbedaannya adalah kamu makan binatang atau tidak, itu saja di kepalaku gitu. Karena ada rasa apa ya, aku mungkin tidak bahagia ketika aku harus makan binatang gitu aja. Buat aku perbedaannya adalah kamu makan binatang atau tidak, gitu aja. Sebetulnya tidak juga masalah kamu makan binatang atau tidak, cuma bagaimana kamu menanggapi rasa itu di dalam diri kamu. Tapi memang kebanyak manusia yang menurut aku rada-rada membagongkan sih ya. Karena gini, dia ketika dia berucap sesuatu tapi dia tidak menjalaninya sesuai dengan ucapannya, itu aja sih. Dia punya pemikiran sesuatu tapi dia tidak menjalani dengan darahnya dirinya gitu. Yang itu rada membagongkan buat aku sih. Maksud aku kalau emang mau jahat nggak apa-apa, kamu ngomong aja kamu jahat, nggak masalah juga gitu. Tapi kebanyakan manusia ngakunya nggak, mengakunya baik tapi kok kelakuannya jahat gitu. Itu yang agak bingung sih aku juga. Aku juga nggak ngerti gitu, bingung kenapa gitu ya. Ya itu perjalanan aja sih. Pertarungan nafsu dan akal. Jadi dalam hidup itu kita sering berjuang mengalahkan nuruti akal, nuruti nafsu, dan terkadang kita sering kalah, lebih nuruti nafsunya ketimbang akalnya gitu. Nah, saya ingin ada perspektif dari Kak Ditya tentang nafsu dan akal. Kenapa harus ada persaingan antara nafsu dan akal gitu? Menurut aku, kenapa nggak kita menari bersama aja? Menari bersama nafsu dan akal. Iya. Karena sebetulnya akal dan nafsu itu kan kita pasti pakai di dalam menjalani hidup gitu, di dalam menjalani, menikmati dan meresapi itu kan kita butuh itu semua. Kita butuh ego, kita butuh nafsu, kita butuh akal, kita butuh spiritual, kita butuh cinta. Jadi maksudnya memang tidak perlu ada pertarungan di situ, tidak perlu ada perdebatan antara nafsu dan akal gitu, karena semuanya kita pakai untuk menuju satu titik yang sama gitu. Jadi menari bersama nafsu dan akal gitu ya. Bukan cuma nafsu dan akal, banyak sekali. Ada ego, ada cinta, ada rasa, ada banyak hal di dalam diri kita yang mungkin kita bisa pakai. Lalu kita bersatu bersama untuk menuju satu tujuan yang sama gitu. Tujuannya apa? Ya nggak tahu. Tuhan kan emang kadang naruh kita di tempat-tempat yang mungkin kita harus bunuh orang, yang mungkin kita harus baik sama orang, yang mungkin hari itu kita harus jahatin orang. Memang Tuhan semenarik itu memberikan kita hidup gitu kan. Gitu aja sih.